Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita akan coba sapa beberapa dulu yang masuk. Bu Lilis, ada sahabat kita, sahabat Eva dari Setiabudi. Hal yang disukai diberi masukan katanya, walaupun pertamanya memang sakit hati. Tetapi yang tidak disukai oleh sahabat kita ini adalah tidak dihargai dan tidak diapresiasi katanya Bu Lilis. Kemudian ada Ya. sahabat kita juga dari Bandung, tidak disebutkan namanya, yang bergabung. Kalau ini lebih pada pertanyaan Bu Lilis. Jadi sampai sekarang ini katanya sahabat kita ini sulit untuk berkata tidak, walaupun pada akhirnya merasa dizolimi oleh hal tersebut. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan katanya Bu? Ya, ini nyambung nih yang akan saya bahas. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya, sudah menyampaikan yang disukai tadi, menerima masukan katanya ya, udah bagus. Karena emang nggak banyak loh orang yang siap menerima masukan. Orang itu nggak siap untuk dikritik, padahal orang mengkritik itu karena sayang. Kalau nggak sayang mah dia nggak akan kritik ya, biarin aja, bodoh banget gitu ya. Kemudian yang tidak disukai adalah tidak diapresiasi. Nah, nanti misalnya yang tidak disukai tidak diapresiasi, kan suka diakui. Biasanya yang suka diapresiasi itu dia suka diakui, ketakutannya tidak diakui. Emang sebagai penghibur lara, sebagai mengeregulasi tadi, biasanya kata-kata kita hanya bisa memberikan yang terbaik dari perilaku kita, dari perbuatan kita. Tetap nanti kalau misalnya hasil mau dia apresiasi atau enggak, itu lain masalah, dan kita kembalikan kepada Allah. Dalam artian yang namanya ikhlas itu, dia mau misalnya kita memperlihatkan hal yang baik, dia tidak mengapresiasi. Ketika dia tidak mengapresiasi, kan dia ya kesalahan ya, nggak apa-apa kan gitu. Nah, itu yang bisa untuk regulasi, sehingga ya tetap aja kita akan memberikan yang terbaik, karena ketika kita terus memberikan yang terbaik pasti ada ujungnya, akan ada juga hal apresiasi. Kalaupun enggak, tetap di mata Allah akan dicatat amal soleh kita. Itu biasanya yang kadang saya untuk menghibur atau meregulasi emosi saya. Sehingga nanti misalnya gini loh Teh Sarah, misalnya ada orang yang menyakiti kita, kan kita tersakiti itu bukan karena orang itu, tapi kita tersakiti itu karena kita mengizinkan kepada diri kita. Dalam artian dia mau marah-marah ke kita, hak siapa? Coba Teh Sarah, hak dia kan? Dia mau ngomong apa tentang kita, hak dia. Kita nggak bisa buka mulutnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan yang terbaik, beramal soleh, tetap itu gitu. Jadi sehingga nanti justru ketika kita produktif, dia misalnya begitu terus, nanti dia malah yang jauh tertinggal dibandingkan. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, gimana nih nggak bisa asertif? Saya sih pengen asertif Bu Lilis, tapi gimana ya, kayak tadi akhirnya pasif lagi. Nah, ini ada penyebabnya Teh Sarah. Biasanya yang pertama, ketika anak mencoba untuk asertif, kita langsung menghukumnya gitu. Kayak misalnya anak sudah jujur ya. Nah, misalnya jujur nih anak misalnya. Nah, ketika jujur langsung, tuh kamu mah ya gini-gini gitu, nggak didengarkan dulu gitu, langsung disemprot, langsung dihukum dengan tentunya hukuman yang dari kata-kata, dari misalnya cubitan atau apa misalnya, sehingga ketika dia mau jujur lagi, dia nggak berani. Nah, ketika misalnya dia mulai jujur asertif, langsung disemprot gitu ya. Misalnya kalau anak-anakku, Bunda aku pengen ini, terus orang tuanya bilang, kamu itu pengen semua, pengen ini, emangnya mama itu gudang uang gitu. Nah, itu dia akhirnya nggak berani lagi asertif, takut disemprot. Ketika jujur misalnya, kadang misalnya gini, ada yang santri pro di saya misalnya, Tante ini piring pecah sama aku, oke, kamu bagus sudah jujur. Nah, biar kamu lebih lapang, biar tidak diungkit-ungkit lagi, tinggal diganti aja, tinggal diganti aja, silakan, biar kamu juga nanti sudah bertanggung jawab, selain minta maaf bertanggung jawab, beres gitu. Sehingga nanti dia pecah lagi, tinggal ngomong aja lagi, tinggal gantiin, udah gitu.
Nah itu, tapi ini dengan semprotan-semprotan, misalnya dengan ya ngomong, kamu gitu. Ya misalnya anak saya itu kalau Bunda kalau pergi ke misalnya pergi diajak ke mall misalnya, Bunda begini. Nah, biasanya kalau saya suka bilang gini, ada keinginan itu baik, karena ketika orang ada keinginan pasti pengen masih tetap hidup. Betul. Nah, permasalahannya kalau dibelikan atau tidak kita lihat lagi kesepakatan. Nah, itu lebih enak loh menurut saya daripada misalnya kamu mah kalau diajaknya pasti pengen ini, pusing Betul. Bunda misalnya gitu. Nah, karena juga saya dulu pernah begitu, pernah anak misalnya beli mainan gitu ya, beli mainan terus ketika menyampaikan lagi dia nggak berani gitu. Iya. Kenapa nggak? Mana ya caranya? Akhirnya ketika Bunda mau beli mainan, nah saya bilang wah ya, nah nanti justru saya kesempatan kayak anak saya nih, sepertinya berat badannya naik terus, soalnya perutnya itu ampit gitu ya. Terus dia bilang, Bunda aku mau beli mainan. Oh, ayo kita buat tantangan yuk. Caranya adalah kalau turun sekilo kami beli mainan yang seharga segini. Terus tadi pagi, ayo dong aku mau ditimbang nih, gitu. Nah itu, jadi biasanya ketika asertif langsung disemprot gitu. Misalnya ibunya masak terus nggak dimakan, makan atuh, Bunda teh udah capek tahu masak gini. Nah itu kan padahal anaknya nggak suka gitu. Nah, Betul. ketika misalnya kita harusnya ini kok kamu ini sih makanan ini nih, nanti kita cari misalnya apa yang disukai sama kamu, atau misalnya kita Bunda lagi ngajarin kamu untuk semua menu bisa masuk, karena nanti di kehidupan kamu itu tidak selamanya makanan yang kamu suka ada mungkin makanan yang tidak suka harus kamu makan, misalnya kan itu kan ada dialognya. Kemudian biasanya kenapa orang itu kok ada ya orang yang bisa asertif. Nah itu biasanya ketika asertif dikasih apresiasi, dikasih reward misalnya, akhirnya terjadi perilakunya dilakukan terus gitu. Atau ada modeling, orang tuanya nggak pernah asertif, gimana anaknya bisa asertif? Karena hati-hati, model itu akan ditiru oleh anak, meskipun juga tidak itu hanya dengan modeling dengan yang lain, tapi ada beberapa anak dengan kayak saya, kalau saya itu misalnya modeling ini saya ikuti meskipun yang lain tidak seperti saya. Kemudian ada kesempatan untuk mengembangkan yang sesuai, kayak tadi kita dilatih untuk asertif, makanya ketika saya mengajarkan anak asertif, pada dasarnya Teh Sarah, saya belajar asertif. Oh iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya saya tidak menuntut anak saya untuk belajar asertif, tapi bagaimana saya belajar asertif dan tentunya melibatkan anak-anak sehingga anak bisa belajar. Kemudian budaya ini juga Teh Sarah. Budaya juga. Ya, jadi kalau culture tertentu yang misalnya harus nurut, pokoknya apapun kata orang tua itu diterima dan benar. Nah, biasanya anak nggak berani. Makanya ketika ibu-ibu gimana ya, saya mengajarkan ke anak saya asertif, anaknya boro-boro ngajarin anak, saya juga nggak bisa asertif. Nah, coba kita telusuri masa lalu kita. Nah, berkaitan dengan ini, apakah ketika kita ada ketika kita mau asertif dulu ada hukuman, atau tidak ada model, atau misalnya tidak ada kesempatan untuk mengembangkan belajar asertif, ya saatnya sekarang orang tua belajar asertif, atau budayanya tidak asertif, ya sekarang saatnya dari kita itu. Dan yang keenam, kenapa orang misalnya tidak asertif, dia cenderung agresif, cenderung menyampaikan apa yang dia sukai dengan melukai orang lain, karena dia tidak tahu hak diri dan orang lain, atau dia hanya tahu hak diri aja. Kalau yang tidak tahu hak diri, dia menerima pasif terus. Kalau dia tidak tahu hak orang lain, dia akan agresif. Nah, bagusnya adalah seimbang, kita mengetahui hak diri dan orang lain. Itu Sarah. Kita sekarang lihat lagi di WhatsApp yang masuk ya. Ya, baik Bu Lilis, terima kasih. Kita akan sapa kembali. Ada sahabat kita, ini tadi berkaitan dengan hukuman begitu ya, yang diberikan kepada anak, ternyata ini juga mempengaruhi terhadap asertif anak. Nah, yang ditanyakan adalah
Bagaimana Bu Lilis cara membedakan antara hukuman, ancaman, dan juga konsekuensi? Misalnya, ibu tidak mau nemenin kamu main kalau kamu belum mandi, atau bagaimana? Kamu tidak boleh main keluar rumah kalau kamu belum ngaji. Sebetulnya bagaimana cara untuk membedakan hukuman, ancaman, dan konsekuensi yang nantinya ini berpengaruh pada asertif katanya Bu Lilis? Oh, ini pertanyaannya luar biasa ya. Mhm. Pembedaan hukuman, ancaman, dan Dan konsekuensi. konsekuensi, betul. Kalau ancaman mah ngomong doang, tapi nggak dijalankan. Kalau misalnya kamu nonton handphone, kalau kamu main gadget aja, besok gadgetnya Bunda ambil, misalnya Mama ambil, Umi Aha. ambil, besoknya nggak diambil, nah itu ancaman. Nah biasanya efek ancaman itu nggak mempan, jadi anak paling si mami mengancam doang, paling ngomong doang, buktinya enggak. Nah biasanya emang akan anak jadi tidak, nanti anak akan ya paling ngancam doang lah, nggak akan takzim atau nggak akan kerjasama nanti dengan orang tua karena kan bisanya ngancem doang, dan Ya. tentunya di hadapan anak orang tua akan tidak apa ya, tidak berwibawa karena nggak berani cuma ngancam doang, cuap-cuap doang gitu ya, jadi anak nanti meremehkan merendahkan orang tua ya. Betul. Iya, itu kemudian menghukum nih. Kalau menghukum mungkin hukuman itu kata-katanya emang sih kurang enak didengar ya, Iya, Sarah. betul. Yang paling enak adalah konsekuensi. Jadi Ah, konsekuensi itu setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada efeknya, ada mhm, konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kayak anak saya misalnya, Bunda aku mah besok males nggak akan sekolah. Saya bilang, mhm. oh ya nggak apa-apa, nggak akan sekolah. Kan kamu sudah tahu konsekuensinya kalau nggak sekolah gimana. Oh, baik. Jadi waktu sekolah saya bilang. Terus saya bilang ini dikasih ini loh, dikasih kesempatan untuk pinter, sayang banget saya bilang. Tapi kalau kamu yang nggak mau pinter juga hak kamu kan, Aha, kita harus menghargai. Jadi kamu udah tahu konsekuensi, makanya ketika kita melakukan konsekuensi tentunya kita harus ada aturan-aturannya apa, mhm. aturannya yang detail, apalagi anak-anak sekarang, karena kalau tidak detail nanti ya anak saya kan dia hobi makan, selalu kesiangan bangun tidurnya, Aha, kadang beberapa kali sholat subuhnya bablas gitu ya, betul. eh, tidak berjamaah gitu. Nah akhirnya kita buat kesepakatan, kamu sekarang tidak mendapat makan pagi, siang, dan sore. Nah ternyata siang dia makan. Saya bilang, loh kok kamu makan? Iya, aku emang nggak dapet jatah. Coba aja ke orang dapur bilang, aku nggak dapet jatah. Cuman kebetulan saudaranya itu lagi keluar sama dia ditelepon. Ini makanan kamu gimana nih Mubazir? Nah tuh saudara yang di luar kan mungkin mikir juga, iya Mubazir, udahlah buat kamu aja makan gitu. Akhirnya sama anak saya makan. Nah itu berarti, wah saya berpikir ini saya nggak detail nih. Mulai besok detail, water testing. Dalam artian apapun makanan kamu beli dikasih tidak boleh gitu, karena dia udah bertahap kan, awalnya sarapan aja nggak mempan, Ya. terus ditambah makan siang nggak mempan, makan malam Mhm. nggak mempan, karena dia pinter pinter untuk mencari-cari Strategi. tidak detailan gitu, kayak kakaknya Betul. misalnya, ayahnya ini kamu bangunnya kesiangan, jadi silakan ini mana, nggak ada tertulisnya, coba udah dikirim ke aku, katanya, kata ayahnya ayah menulis tapi ayah tidak ngirimin ke aku. Saya bilang, oh ya pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil, oh berarti ketika membuat aturan harus detail, dan biar kita tidak lupa, bayangin Teh Sarah saya anak 6, Aha, kemudian di sini juga santri ada 10 orang yang dengan kami kan, iya. kalau tidak ditulis kan kadang lupa-lupa. Lupa, Nah, betul. sekarang kalau ada misalnya peraturan baru saya tulis, yang mana? Saya kan sudah ada chatnya yang ini, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu Aha, konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak boleh ada kayak rasa. Jadi misalnya afeksi pada anak kita. Makanya kalau misalnya sebagai sanksi kamu tidak di apa namanya, tidak diajak ngobrol 2 hari. Nah itu nggak boleh, kecuali mungkin ada beberapa pengecualian yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu pun kan sebenarnya juga ada kaitannya dengan syar'i ya kalau itu. betul. Tapi kalau misalnya untuk anak, jangan, karena semengesalkan anak kita, segimanapun misalnya mereka
membuat kita kecewa, tetap sayang itu sebandel-bandelnya, sebadung-badungnya anak kita, tetap rasa itu harus diperoleh karena rasa itu hak anak kita. Jadi misalnya bagi orang tua yang mendiamkan anak, orang tua yang ngabaudani istilah Sundanya, saat ini tidak boleh lagi. Dulu juga saya begitu, Teh Sarah. Saya kalau ngambek ke suami itu nggak mau ngomong gitu. Dan paling sadisnya nggak nyiapin sarapan, Teh Sarah. Nah, setelah saya pikirkan, wah saya mah itu mah mengumbar emosi. Nah, kalau sekarang kalau lagi marah ke suami tetap saya siapkan sarapan. Nah, tapi saya bilang juga ke suami saya lagi marah ya, meskipun suami marah bilang-bilang. Ya kan saya asertif gitu. Betul. Nah, jadi konsekuensi itu Teh Sarah. Baik. Iya, jadi kalau misalnya tadi manfaat asertif itu sangat banyak sekali ya. Salah satunya komunikasi efektif, kita banyak teman, kemudian kita juga bisa menghargai orang lain, dan tentunya juga ke arah bisa mengambil keputusan, mengurangi stres. Kemudian tadi juga tahu kalau misalnya orang yang tidak bisa asertif, apa yang harus dilakukan, cek dulu apakah dulu emang ketika tidak ada, mungkin dulu tidak punya pengalaman untuk belajar asertif. Betul. Atau mungkin dulu ketika asertif dihukum gitu ya, atau misalnya budaya juga ya itu, atau tidak ada modeling mungkin gitu. Nah, kita cek, dan tentunya untuk mengecek itu kita bukan menyalahkan yang sudah terjadi, tapi bagaimana kita melakukan untuk belajar. Sama kok saya juga Teh Sarah dulu orangnya lebih ke arah, kalau saya mungkin kadang pasif, kemudian kadang juga saya agresif ya gitu. Pasif itu nggak enak gitu, tapi lama-lama juga nggak bagus. Atau misalnya ketika agresif juga lama-lama juga nggak bagus. Dan terus harus belajar untuk asertif. Nah, saya bocorkan saja ya bagaimana melatih asertif satu aja, karena ini ada 10 poin. Nanti insya Allah minggu depan sudah tuntas lah ya untuk diselesaikan untuk pembahasan bagaimana melatih asertif. Yang kedua adalah ketika kita membuat keputusan, tentunya kita harus berpihak pada diri kita, dan tentunya tanpa merugikan orang lain. Jadi dalam artian ini gini, Sarah, laukna benang, caina ya. Betul. Ikannya dapat, airnya tetap berjernih. Kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan kita menghargai orang lain. Dan tentunya ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus punya pikiran orang lain tidak harus setuju dengan kita, dan orang lain boleh dong berbeda. Dan ketika jadi kita tidak boleh begini loh, kita merasa bahwa kita paling benar, orang lain salah. Kalau kita merasa benar tapi tanpa kita menjatuhkan orang lain pasti salah. Jangan begitu. Jadi kita untuk memperlihatkan kebaikan kita dengan cara menginjak orang lain, itu tidak bagus ya. Misalnya orang-orang yang agak rigid nih, misalnya dari ibadah ya, misalnya saya sih kurang setuju, misalnya dia ini yang paling benar, yang ini enggak, ini misalnya ini yang salah. Hati-hati, karena kebenaran sesungguhnya itu milik Allah. Kalau dia misalnya emang dia setuju dengan apa yang dia lakukan sudah benar, dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi ketika kita merasa benar, kita jangan sampai orang lain pasti salah. Nah itu. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Apalagi ya ketika dalam beragama ini kan banyak ya manhaj yang diambil, banyak apa. Hati-hati nih, karena ada beberapa orang misalnya ini kan doa ini bid'ah gitu, nggak boleh, yang benar yang ini. Nah itu jangan sampai begitu. Kalau misalnya dia emang yakin dengan doa itu, ya silahkan lakukan tanpa menyalahkan orang lain. Betul. Oh, orang lain juga kalau melakukan yang salah ya nggak apa-apa ya, hak dia kan, bukan hak ini. Nah itu lebih enak. Satu dulu belajar untuk ketika kita memutuskan berpihak. Jadi ketika saya mau makan tadi yang mengundang saya, memutuskan saya berpihak pada saya, tapi bagaimana tidak menyakiti hatinya, tidak merugikan, dalam artian sudah
sudah disuguhin, ya udah saya bekal aja ya buat anak saya, kan dia juga nggak rugi. Dan nanti tentunya ya pasti dimakan oleh anak saya. Dan tentunya ya saya tetap konsisten. Kalau dulu mah saya nggak enakan, Teh Sarah, saya itu sebenarnya nggak enakan. Oh, ini saya orang Sunda, Teh Sarah. Betul, Jadi, sama Bu. aduh nggak enak gitu ya. Tapi lama-lama saya nggak belajar asertif. Jadi emang saatnya untuk belajar asertif enak. Karena juga saya yang rasakan kenapa saya melakukan terus asertif, lama-lama enak ya Teh Sarah. Itu yang 9-nya kita bahas minggu depan ya, ini udah telat 4 menit juga nih, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Sehat selalu, selamat untuk beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MG. Baik, terima kasih. Demikian sahabat MG, perbincangan kita bersama dengan Ibu Lilis Komariah berkaitan dengan mendampingi anak mengenal diri, sekaligus kita juga belajar sambil mengenali diri, di mana di pekan ini kita belajar untuk menjawab 2 pertanyaan, apa yang kita suka dan apa yang tidak disuka dengan mengenal asertif. Kira-kira nanti bagaimana untuk kemudian kita melatihkan asertif ini pada anak? Insya Allah 9 poin lagi akan kita bahas di pekan selanjutnya.